Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dengar suaranya yang di belakang, tapi yang depan tidak begitu dengar. Padahal panggungnya sudah sebesar ini, harusnya jawabnya lebih kenceng ya, biar suasananya meriah. Sekali lagi ya, kalau ingin jenengan jawab kompak, karena menjawab salam adalah wajib. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wah, puas rasanya mendengar jawaban yang kenceng, baik depan maupun belakang, kanan, kiri, samping, atas, bawah. Kalau di atas siapa yang jawab? Para malaikat. Kalau di bawah siapa? Ahli kubur ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ala hului qadai wa murrih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Salawatullahi wassalamuhu alaihim ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya cintai, Pamanda Gus Hisyam Rifki yang selalu hadir menemani kita, keluarga besar TPK Al-Ghafilin di setiap momen-momennya. Waduh, ini luar biasa. Beliau adalah putra langsung dari Kiai Haji Ahmad Siddiq, dari istrinya ini Nihaya Ahmad Siddiq. Beliau putra yang ketiga. Alhamdulillah, beliau ini dijuluki oleh guru kami Gusmi sebagai sahibul doa. Jadi kalau panjenengan nyuwun donga sang mandi nggih teng beliaunya ini ya. Insya Allah hajat kula panjenengan dikabulkan kali Gusti Allah. Dan juga beliau salah satu sesepuh di TPK Al-Ghafilin yang terus ngancani awake dhewe. Istri beliau adalah Ibu Iskil. Beliau adalah pengajar tahfidz Al-Qur'an sekaligus penguji untuk tahfidz. Jadi tahfidz, program tahfidz nanti pengujinya adalah istri beliau, Bu Iskil ya, atau Bu Ning Iskil gitu ya. Jadi alhamdulillah satu keluarga ini sangat mendukung terhadap seluruh kegiatan kita di TPK Al-Ghafilin dan juga kegiatan-kegiatan yang lain yang sepaket sembahan Al-Quran, selawatan dan dzikrul ghafilin. Dan juga yang paling saya kagumi juga kakanda saya yang tercinta, Gus Bapak dan kula panjenengan sedaya keluarga besar TPK Al-Ghafilin, para wali santri, para pengurus Pak Edi, Laduki, para asatid TPK Al-Ghafilin yang luar biasa. Panjenengan ada keluarga kami. Mudah-mudahan seluruh kita nanti dikumpulkan sampai tengah akhirat bersama dengan para murabbi kita dan juga dengan junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh keluarga kita tak tercecer satu pun, semuanya berkumpul menjadi satu sampai ke surga di Gusti Allah. Al-Fatihah. Saya sudah kalau teringat panjenengan, teringat TPK Al-Ghafilin, teringat para asatid yang ada seperti ini. Udah sakit, udah gak ada irfan yang satu jatuh. Panjenengan orang-orang yang terpilih, yang dipilih oleh Allah menjaga Quran kalamullah. Barang sing sampun langkah, tidak banyak orang yang mau bertugas ngawal Quran, ngawal kalami Gusti Allah. Panjenengan sudah terpilih.
Diberilah sekalian Gusti Allah, mugi-mugi panjenengan diparingi kekuatan, ketahanan yang prima lahir batin untuk terus membumikan Al-Quran, untuk terus menjaga Al-Quran untuk tetap hidup di muka bumi ini. Mergo Quran lek pun boten urip dunya niki pun katut pun rusak, berkahnya hilang dan bumi ini akan dihancurkan oleh Allah. Mudah-mudahan anak keturunan kita diberi kemudahan oleh Allah untuk benar-benar bisa mencintai Al-Quran tanpa batas. Benar-benar merasakan setiap makna rahasia yang tersimpan di balik ayat-ayat Quran dan mampu menjalankannya dalam kehidupannya sehari-hari. Lauko panjenengan sedaya muga-muga dibimbing langsung meskipun kula panjenengan boten semerap apa arti Al-Quran. Muga-muga terus dibimbing oleh Gusti Allah. Saya hanya bisa mendoakan dan berharap kepada Allah. Kita semua dijaga, dilindungi, dihantarkan langsung oleh Allah menuju yang Allah ridho, boten wonten malih. Tujuan kita hidup hanya untuk menyembah kepada Allah. Karena Allah menciptakan kita tidak ada tujuan lain kecuali kita untuk ibadah. Untuk itu, ayo kita harus bersemangat beribadah, mengabdi kepada Allah. Pasrah ditoto kali Gusti Allah. Lan terus kumantung dumateng Gusti Allah. Karena sejatinya kita tidak bisa apa-apa. Bukan sakit nopo-nopo, namun pertolongan Allah lah yang memampukan kita. Oleh panjenengan merasakan kehidupan panjenengan enten keruwetan, betul sateng pundi-pundi, matur teng Gusti Allah. Panjenengan salat 2 rakaat. Panjenengan nyuwun dumateng Gusti Allah, curhat teng Gusti Allah. Saestu-estune panjenengan matur gumantung dumateng Gusti Allah, insyaallah Gusti Allah bakal nulungi kula panjenengan. Mboten usah sambat teng wong liya. Mungkin malah salah. Tapi jika panjenengan memang ingin berkomunikasi, pilihlah teman yang selektif. Ciri-cirinya ketika jenengan bersama dengan para beliau yang ada hati jenengan tenang. Yang ada di pikiran jenengan adalah ketenangan, akhirat, Gusti Allah. Niki nampak. Tapi lek jenengan ketemu karo konco yang isine jenengan tambah ruwet, pikiran dunia, pikiran ngenten, ini berarti kurang selektif. Bukan berarti saya mengatakan jelek, tapi kurang selektif. Karena banyaknya kesalahan kita dan dosa kita itu dari teman-teman yang tidak selektif. Untuk itu kita harus memilih konco yang selektif. Lah, memilih ketika kita berkomunikasi terhadap persoalan kita, pilihlah itu tadi. Orang-orang yang tepat, yang membawa kita untuk terus ingat kepada Allah. Sehingga hati kita pulang tuh tenang, tidak tambah sumpek. Siji cirine tanggung jawab, manusiawi, tidak khianat. Terus ketika kita berkomunikasi kita selalu ingat kepada Allah. Hawa ini ku benten. Kalau kita curhatnya itu hawa ini semakin gelisah, ini berarti boten pas. Tapi kalau hawa ini semakin tenang, lah ini pas. Meskipun terkadang para beliau ini enggak seolah-olah kayak instan. Tapi sebenarnya itu menyelamatkan. Dan sedikit demi sedikit masa-masa kita itu akan terlalui dengan baik. Masalah-masalah kita nanti akan terudari dengan baik. Sama seperti halnya ketika kita dulu waktu kita sekolah kita kan ujian gitu ya. Waktu mengerjakan soal misalkan soal matematika. Nah ini kalau cuma langsung dikasih tahu jawabannya ini 1 tambah 1 ada berapa? 2 gitu. Jadi kita dikasih jawabannya 2, ya kita hanya bisa menjawab ketika itu aja. Tapi setelah itu ketika ada soal berikutnya, karena kita nggak tahu caranya, akhirnya ya kita nggak bisa jawab. Tapi kalau kita dikasih tahu caranya menyelesaikan persoalan, nanti ketika ada masalah,
Tanpa kita komunikasi pun insya Allah sudah punya bekal. Oh caranya menyelesaikan seperti ini. Oh caranya ndelek ati koyok ini. Lah ini pengalaman dari kami sehingga tahapan-tahapan panjenengan untuk mengenali Allah itu akan terasa. Dan yang penting lagi, apapun yang kita lakukan, mulailah kita menggunakan rasa kita. Ketika berkomunikasi, ojo cuma mengandalkan logika, kepandaian kita dalam berbicara, tapi lebih banyak menggunakan rasa kita. Karena rasa ini akan ditangkap oleh rasa. Hati ini yang akan ditangkap oleh hati kita. Tapi kalau logika, yang ada nanti ditangkap logika. Itu cara pola komunikasi antara orang tua kepada anak, antara guru kepada murid. Sehingga anak itu menangkap apa yang jenengan rasakan. Tapi like jenengan double emosi, yo anaknya akhirnya yang ada nanti jengkel teman panjenengan. Nanti dendam dia, tidak masuk ke logika dan hatinya. Tapi kalau menggunakan kasih sayang, maka dia akan merasakan setiap sentuhan kasih sayang panjenengan, meskipun seolah-olah kula panjenengan ketika memarahi dia, ngendikan teng lari ini dengan kondisi tegas, gak pernah ngonten. Lah, tapi karena rasanya itu karena jenengan yang kuat adalah sayang, nanti yang tertangkap oleh anak didik kita atau anak kita itu adalah bentuk pancaran kasih sayang kita kepada dia. Jadi dia gak salah paham. Tapi kalau kita dengan emosi, nuruti hawa nafsu nak dewe, pegel kok anaknya, tambah gudo. Akhirnya yang terjadi nopo? Jenengan tambah pegel, anaknya gak waras-waras. Tambah jenengan pegel wong tuane khususnya ibu niki naudzubillah, ampun ngantos nggih, ibu-ibu niki harus menjaga mulut, hati dan perilakunya karena itu langsung berpengaruh kepada anak. Ibu diberi hak prerogatif, orang tua diberi hak prerogatif oleh Allah bisa malati dengan anaknya. Oh kon yo, awas kon, makanya awak mungkin nakal ya dadi arek nakal. Jadi jangan sampai keluar dari mulut kita kata-kata yang tidak baik. Karena itu yang akan menghambat anak kita menjadi anak yang solih. Nggih saking kula panjenengan wong tuane. Karena kurang mampu mengendalikan diri kita, akhirnya sing ono emosi nang anak. Ketika anak kita ngomong dengan kondisi emosi, anak pun nyaute dengan emosi juga. Dia kan emosi juga, tambah emosi awake dhewe. Akhirnya keluar dari mulut kita yang tidak baik. Lah itu langsung didekar Gusti Allah, nasibnya dicap elek naudzubillah. Sing susah sinten? Kula panjenengan. Lek anake awake dhewe mlebu neraka naudzubillah min dzalik, sing nangis sing susah ki kula panjenengan. Dadi sak pegel-pegele teng anak empun ngantos ngucapna omongan atau yang tidak baik. Apapun yang tidak baik, harus yang keluar yang baik. Anakku solih. Ngono mawon mboten napa-napa. Solih karo pegel ngono misale nggih. Tapi minimal yang bisa kita kondisikan napa nggih fisik kita napa kata-kata kita. Ya ngomong sing apik, solih ngoten. Ini sebenarnya saya itu di depan ini yang terlihat hanya cahaya ini ya. Pas di depan mata saya tidak bisa melihat apapun di depan saya kecuali hanya cahaya ini yang tersentrong dari sana. Tapi mboten napa-napa. Cuma kalau pengen melingin iku nggih, monggo kula panjenengan ngatos-ngatos nggih. Anak kita baik atau tidak itu tergantung dari akhlak kita sebagai orang tuanya. Kita mau nanti karena anak kecenderungannya itu akan mencontoh akhlake wong tuane. Lek dikandani biasanya lebih nurut gurune. Tapi lek mencontoh perilaku lebih kecondongannya ke orang tua. Jadi lek pingin anak awake dhewe dadi anak sing solih, solihah, ya solihkan dulu diri kita. Perbaiki dulu diri kita, hubungan kita dengan Allah. Maka nanti anak-anak kita yang akan dijaga oleh Allah. Allah sendiri yang akan mengkondisikan anak-anak kita. Jadi dengan lebih banyak memberikan contoh. Lek ngenten kan mboten begitu. Sulap ke, meskipun gelap saya masih bisa melihat di depan saya. Jadi anak-anak kita itu banyak dicontohkan saja. Kalau ngandani, ya dikandani tapi mboten usah terlalu banyak. Ditandai aja kalau ada perbuatannya yang tidak baik, iki ora apik, ojo dilakoni.
Oh nggih Bu, nggih Pak. Ah lek iki apik lakonono. Nah, jadi jangan terlalu banyak, tapi akhlaknya lebih banyak kita contohkan. Ah, kita lebih banyak mencontohkan kepada anak kita. Lek perlu sholat, ngaji nang ngarepe anake mboten napa-napa. Dia pamer nang anak mboten napa-napa, itu tidak dianggap pamer, tapi lebih kepada mengajari anak kita untuk niru. Apa sing dipenting wong tuane ya iku. Nah, makanya pentingkan hal-hal yang baik. Kalau ada yang baik, enggak apa-apa tunjukkan di depan anak kita. Tapi lek tukaran ojo nang ngarepe anak. Kersane mboten ditiru karena dia akan merekam. Oh, cara menyelesaikan persoalan ngene iki ya carane. Dadak tukaran dhisik lek perlu sawat-sawatan, lek perlu antem-anteman, lek perlu jambak-jambakan lah. Itu akan ditiru nanti sama anak. Nah, jadi kalau ada emosi sebaiknya jangan di depan anak. Kalau di depan anak tunjukkan yang baik-baik. Terus banyak mengarahkan anak itu dengan doa. Dengan memperbaiki kualitas kita, hubungan kita dengan Allah, maka nanti dengan sendirinya anak-anak kita itu akan tertata dan terjaga. Nah, ini yang menjadi pengalaman kami. Untuk itu para guru yang saya mohon panjenengan dalam mendidik anak-anaknya kedah telaten nggih. Karena jenengan ini kan ngajari Quran. Kalau disertai dengan akhlak yang tidak baik, ini nanti bisa salah tangkap. Loh, ngajar Quran kok akhlaknya ngene. Lah itu kan nanti akan menjadi problem. Sesuatu yang baik, kalame Gusti Allah, sesuatu yang suci, yang itu menjadi petunjuk bagi kita. Keselamatan kita lahir batin dunia akhirat. Terus dibawakan dengan cara yang tidak baik. Ini hanya bisa memunculkan pemaknaan yang tidak baik juga. Salah. Loh, jare ngajar Quran, jare ahli Quran, kok akhlaknya ngene. Lah itu nanti menjadi contoh yang tidak baik. Untuk itu lakukan dengan penuh kasih sayang. Golek ketok anake rada kreatif, rada kreatif iki rada piye ngoten. Lebih banyak didoakan saja. Dikhususkan kepada anaknya, difatihai anake bin siapa, itu dituturi. Jadi lebih banyak sama, didoakan dulu, difatihai baru dituturi. Sudah, perkara nanti hasil atau tidak itu wilayahnya Allah. Tapi di wilayah kita adalah proses. Di proses ini kita nggak boleh salah. Mulane dalam memproses kita benar, yang diuji dari kita adalah prosesnya. Kita akan mendapatkan nilai baik atau tidak menurut Allah itu dari prosesnya. Kalau hasil itu wilayah Allah. Sudah, yang penting kita ketika mengajar, mendidik anak-anak kita, ini proses ini yang harus benar. Kita harus kontrol diri kita, emosi kita, pikiran dan hati kita. Nah, ngajar. Enggak perkara hasil atau tidak, Gusti Allah mengisi maringi. Dan saya yakin dengan penuh ketelatenan, dengan penuh rasa yang indah, anak ini akan tercetak generasi dengan karakter-karakter terbaik. Dan mudah-mudahan itu terlahir di TPQ Al-Ghafilin yang nantinya akan menjadi penuntas persoalan seluruh bangsa ini, bahkan seluruh dunia. Mudah-mudahan seluruh kita menjadi orang yang diselamatkan oleh Allah, dijaga langsung oleh Allah sampai ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. Sebelum saya akhiri sambutan ini, saya ingin panjenengan, ini yang di depan ini para wali santri yang banyak ini. Saya ingin panjenengan menyebutkan moto TPQ Al-Ghafilin, nggih. Ini orang tuanya tahu enggak? Kalau anak-anaknya saya yakin nanti tahu. Tapi saya ingin panjenengan selaku orang tuanya ngikuti enggak ini? Anak-anak yang ngaji ini panjenengan selaku orang tuanya ikut juga enggak mengikuti perkembangan anak apa enggak? Oke, saya mau tanya ke panjenengan nggih. Moto TPQ Al-Ghafilin, mencintai Allah tanpa batas, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa batas. Pasti benar. Yes, yes, yes. Saya tetap mendengar yang belakang yang rame, yang depan tidak dengar ini. Boleh saya udah penuh semangat nih, nggih.
Sekali lagi nggih. Saya minta sekali lagi nggih. Kok enggak ada suaranya ini, padahal ada satit juga di situ ya. Moto TPQ Al-Ghafilin. Tanpa batas mencintai Al-Quran, tanpa batas mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa batas pasti benar. Yes, yes, yes. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.